Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita secara online pada hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Amin. Pemazmur berkata dalam Mazmur 100, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, kalau ada orang atau keluarga saudara di kiri kanan, katakan salam, Allah itu baik, Dia setia sampai selama-lamanya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mengangkat pujian ini dengan hati yang penuh ucapan syukur, sebab Tuhan kita baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkan kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Terpujilah Tuhan kita yang baik, kasih-Nya sampai selama-lamanya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari sambil bertepuk tangan. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita akan terus memuji-muji Tuhan, mengangkat suara, menari, melompat
bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, nyanyi bagi Dia. Oh, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bersorak-sorai memuji kebaikan, kehebatan, kedahsyatan Tuhan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, yang sanggup menjamah, memulihkan, menyembuhkan, menolong dan menguatkan kami Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan.
telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Biar musik saja, sembah Tuhan. Mari buka tangan saudara, sembah Tuhan. Alami hadiratnya, rasakan Dia menjamah saudara. Oh haleluya. Jamah kami, lawat kami dalam hadirat. Kalau ada yang sedang mengalami sakit, biarlah kuasa hadirat-Mu bekerja menyembuhkan. Kalau ada yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, dalam hadirat-Mu segala beban kami diangkat Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengalir seperti sungai, memenuhi hidup kami, memenuhi tempat di mana kami menyembah, berdoa, beribadah. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Haleluya. Yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini
seperti Kau Tuhan, tiada seperti Kau. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, yang mengerti keadaan kami, yang memahami situasi yang sedang kami alami. Mari terus sembah Tuhan. Oh Jesus, we worship. Oh, your healing come. Oh, your miracle come. Your blessing come. Flow from heaven. Haleluya. Mari terus angkat suaramu, sembah Dia. Tuhan angkat segala beban, Tuhan angkat segala kekhawatiran, ketakutan. Tuhan berikan semangat baru kepada yang putus asa dan yang kehilangan pengharapan. Haleluya, haleluya. Katakan kembali, kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Mari buka tangan saudara. Tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Biarlah kesembuhan mengalir di rumah-rumah kami. Biarlah hadirat Tuhan dicurahkan di tempat di mana kami sedang ibadah hari ini. Kau yang menolong yang susah, menghibur yang menderita, menguatkan yang lemah Tuhan. Berikan jalan keluar ke setiap persoalan pergumulan. Haleluya, haleluya. Kalau kau ada yang sakit, mari angkat tanganmu. Oh, sembah Tuhan. Mari alami kuasa kesembuhan, kuasa memulihkan, kuasa yang ajaib dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi rumah, ruangan, tempat di mana kami saat ini sedang berdoa dan menyembah Engkau. Kami tahu Engkau melawat kami semua, umat-Mu. Ada
ada kesembuhan, ada kekuatan, ada sukacita, ada pengharapan, ada kemenangan, ada mujizat kami alami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah ini yang Tuhan berikan bagi kami seluruh umat-Mu, terkhusus buat umat-Mu GBI My Home Rawasari Tanjung Pinang. Tuhan, kami bersyukur Tuhan baik, sungguh baik, teramat sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membawakan doa syafaat kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Bangsa Indonesia yang kami kasihi, yang kami cintai Tuhan. Berkatilah kiranya bangsa ini ya Bapa. Berkatilah Tuhan Yesus penduduknya ya Tuhan. Berkatilah pemerintahan bangsa kami yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Berikanlah kiranya mereka hikmat, pewahyuan, otoritas yang daripada Allah untuk mereka boleh memimpin bangsa ini dengan kebenaran dan takut akan Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang memberikan Tuhan kesehatan panjang umur dalam kehidupan mereka. Berkati penduduk negeri kami ya Tuhan. Berkati hari-hari ini keadaan bangsa kami Tuhan. Terkhusus buat ekonomi bangsa kami Bapa. Tetap kami berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah ekonomi bangsa Indonesia bangkit kembali ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati keadaan bangsa kami. Dengan kondisi COVID-19 hari-hari ini ya Tuhan. Bapa, Engkau yang terus mentahirkan ya Tuhan. Engkau terus yang memulihkan bangsa kami, menyembuhkan bangsa kami. Biarlah keberadaan bangsa kami ya Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dari Sabang sampai Merauke bangsa kami, daerah-daerah yang ada, pulau-pulau yang ada, Tuhan kiranya memberkati. Bergeraklah Engkau ya Roh Kudus di tengah-tengah bangsa kami untuk membawa sesuatu yang baru atas bangsa kami. Pemulihan terjadi, Indonesia maju terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau terus memberkati seluruh kabinet Indonesia Maju ya Tuhan, yang terus bergerak memajukan bangsa ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami menyerahkan pemimpin-pemimpin rohani kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terkhusus Bapak yang baik, Bapak Niko Noto Raharjo ya Tuhan, beserta dengan keempat wakilnya. Pak Johan yang ada di Singapura juga Tuhan. Bahkan Pak Irwan, hamba-Mu, pemimpin GBI My Home Rawasari, dan Pak Anen Tuhan. Bapak, Engkau memberkati keempat hamba-Mu ini. Biarlah hamba-hamba-Mu ini Tuhan tetap setia melayani Tuhan. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Panjang umur, kesehatan menjadi bagian mereka ya Tuhan. Kemanapun hamba-hamba-Mu ini melangkah melayani Tuhan. Oh Bapa, Tuhan, tanda-tanda heran mujizat ya Tuhan. Tanda-tanda kemenangan Tuhan senantiasa menyertai Tuhan pelayanan setiap hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Oh, berkati kehidupan mereka Tuhan. Berkati istri, anak-anak, bahkan keluarga besar mereka ya Tuhan. Berkati rumah tangga, pelayanan mereka ya Bapa. Semuanya, segala aspek kehidupan mereka Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Kami juga berdoa buat kota Tanjung Pinang ya Bapa. Kota yang kami kasih, kota kami boleh tinggal di tempat ini ya Tuhan. Berkati kota Tanjung Pinang ya Tuhan. Berkati Tuhan seluruh aspek yang ada di kota ini. Pemerintahan yang ada Tuhan tetap memberkati ya Tuhan. Seluruhnya ya Bapa, Engkau memberkati. Tuhan memberkati ekonominya. Tuhan memberkati penduduk kota Tanjung Pinang ya Tuhan. Tuhan memberkati keluar masuk kota Tanjung Pinang ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tanah, air, lautnya juga Engkau memberkati. Semuanya Engkau memberkati, terkhusus buat gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Seluruh umat-Mu yang ada di kota ini ya Tuhan. Biarlah senantiasa ya Tuhan tubuh Kristus terjadi Tuhan Yesus. Berkati gereja-gereja-Mu. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu, pemimpin-pemimpin gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kesehatan panjang umur menjadi bagian kami. Tuhan, Engkau memberkati keluarga-keluarga umat-Mu. Engkau memberkati seluruh aspek Tuhan gereja dan umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang mereka rindukan hari-hari ini, Tuhan kiranya memberikan jawaban ya Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar ya Tuhan. Tuhan yang memberkati rumah tangga, lumbung-lumbung adonan mereka Tuhan memberkati. Pekerjaan usaha setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Keluar masuk mereka Tuhan memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap baik bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan,
buat GBI My Home Rawasari ya Tuhan, yang akan Tuhan offline, ibadah offline ya Bapa. Tuhan, oh Bapa yang baik, Engkau terus yang merencanakan segala yang baik atas GBI My Home Rawasari ya Tuhan. Berkati Tuhan GBI My Home Rawasari, berkati pemimpin Tuhan GBI My Home Rawasari, berkati para full time yang ada, para pelayan-pelayan yang ada ya Tuhan, bahkan seluruh umat-Mu ya Tuhan yang masih stay at home ya Bapa. Tetap kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang menutup bungkus kami Tuhan, kemanapun kami melangkah Tuhan, tangan Tuhan menyertai kami senantiasa, sebab Allah kami Allah Immanuel bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ibadah offline GBI My Home Rawasari boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Roh Kudus terus bergerak atas rencana dan rancangan-Mu yang ada di GBI My Home Rawasari ya Tuhan. Berkati segala aspek yang ada di GBI My Home Rawasari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan Bapa men-sharingkan firman Tuhan. Biarlah setiap kami umat-Mu yang mendengarkan sharing firman Tuhan ini ya Tuhan, firman itu menjadi hidup, berkuasa, memberikan kemenangan dan mujizat bagi kami yang mendengarkan. Terima kasih buat firman-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, kuduskan terlebih dahulu ya Tuhan, sehingga setiap kami yang boleh mendengarkan firman Tuhan diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan-jalan kita. Terima kasih Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari angkat tangan kita, berseru kepada Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, terpujilah Tuhan. Shalom saudara-saudara, terima kasih sekali buat GBI My Home yang udah kasih saya kesempatan untuk berbicara di depan kamera. Untuk kalian semua yang menonton Dua Puasa ini, terima kasih sekali. Mungkin beberapa kalian akan kaget melihat saya di depan. Tidak apa-apa, karena saya sendiri juga kaget melihat saya di depan sekarang, di depan kamera. Tapi tidak apa-apa, saya dikasih kesempatan untuk membagikan, to share some good things that I have experienced. Dan hari ini saya ingin membagikannya kepada kalian semua tentang perjalanan saya, pewahyuan yang saya dapat yang bertemakan badai. Ya, by the way, sebelumnya saya berharap kalian semua doing fine, doing alright in this current hard situations. Pandemi di mana-mana, semua dipukul rata. Saya juga mengalami kesusahan juga, susahnya cari kerja, bisnis ada beberapa yang goyang-goyang, bisnis juga ada yang beberapa harus gulung tikar, kita tidak bisa keluar kemana-mana, and you know, working from home, people say that it's really stressing, maybe, tapi ya, puji Tuhan kita masih dikasih waktu untuk masih bersama-sama
dengan Tuhan, berjalan lagi. Dan hari ini saya ingin membagikan sedikit soal yang namanya badai. Kita tahu bahwa kita sekarang lagi kena COVID-19 yang semua dipukul rata. Dan I believe that this is a hard season, a tough season for everyone. Tapi sekarang mari kita lihat soal badai. Ya, badai. Saya mengalami badai. Badai itu adalah sesuatu yang tidak enak. It's something that we don't want to be in. Sangat tidak enak, sangat sometimes memahitkan, pahit rasanya, tidak enak rasanya, menyiksa juga terkadang, dan terkadang lelah. Dan saya, karena udah mengalami beberapa badai di dalam hidup saya ingin membagikan badai yang menurut saya mengklarifikasikan menjadi 2 tipe. Ya, badai yang pertama sudah pasti a storm that is caused by our unwise decisions, yang terjadi karena sebuah keputusan yang salah yang tidak berhikmat. Tentu kadang kita memikirkan, oh ini udah pasti, ini kita udah pasti dan segala macam. Kita pikir sudah pasti karena kita udah tahu, kita udah kalkulasi dan segala macam. Dan ternyata kejadiannya pas kita memilih keputusannya ternyata salah dan terjadilah badai itu. Sometimes we do that and sometimes it happens to all of us. Ketika kita merasa kita tahu, tapi kita lupa nanya apakah this is what God wants or this is what I want. And if this what I want, is this what I really want to be happen or I want God's will to be happen. Dan yang kedua adalah badai yang terjadi ketika badai itu sudah didesain untuk membentuk, memperkuat dan memberi kita pengharapan, to shape, strengthen and to give us opportunity. Yang emang Tuhan izinkan kita masuk ke dalam season itu, masuk ke dalam badai itu, masuk ke dalam wilderness itu untuk membentuk kita sedemikian rupa sehingga kita bisa sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita mesti juga mengerti bahwa what kind of storm yang membentuk kita, like apa yang mau Tuhan bentuk di dalam badai itu, apa yang Tuhan mau bentuk, apa yang Tuhan mau berikan ketika kita melewati badai itu. Yang pertama adalah kita harus bisa melihat ketulusan kita untuk to check our sincerity sama Tuhan. Selain itu juga kita akan untuk badai yang membentuk kita juga akan menetapkan fokus kita untuk kita tahu our focus itu seharusnya kemana, mengajarkan kita untuk tetap fokus to one thing that we all know, Jesus Christ. Dan satu lagi adalah tentang membenarkan respon kita, to correct our response. Yang pertama, soal ketulusan, sincerity. Kita tahu yang namanya ikut Tuhan adalah tulus. Tulus adalah kunci. Ya, tulus itu something yang semua orang harus punya. Kalau menurut saya sendiri, orang baik, percuma kalau baik, tapi kalau tidak tulus. Karena orang tulus, pasti kadang-kadang, ya tidak tahu juga apakah orang tulus selalu baik dan orang baik selalu tulus. Tidak tahu, tapi menurut saya tulus adalah hal yang paling penting. Ketika kita sayang, kita juga harus sayang tulus. Ketika kita sayang sama orang tua kita sayang sama orang tua kita secara tulus. Ketika kita mau membantu teman, karena kita tahu kita hidup benar, kita ketika mau membantu seseorang, kita membantu seseorang juga dengan tulus. With sincerity. Nah, sekarang, tapi ketika kita menghadapi badai, yang terjadi adalah kita mulai mengungkit-ungkit. We tend to complain and we tend to bring all of the things that we have done in the world. Ya, yang seolah-olah itu menambah, kita mungkin hal-hal yang, contohnya, Tuhan, kenapa sih lo kasih gue badai seperti ini lagi? Gue udah pelayanan begini banyak dan segala macam. Gue udah ngebantu orang. Gue udah hidup kudus, hidup tulus dan segala macam. Kita ungkit semuanya tanpa kita sadari sebenarnya Tuhan nggak butuh all of that. Kehidupan rohani kita, our intimacy sama Tuhan itu kalau yang saya lewati, yang saya rasakan itu cuma ada 2, kemauan dan ketulusan. Kemauan ketika kita bilang, ya Tuhan aku mau, dan ketulusan ketika kita mengejar Dia instead of we chase things that He provides to us. Dan of course mengikuti Dia susah. Badai pasti banyak. Tuhan aja bilang, lebih gampang unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Bukan berarti orang kaya, tapi Tuhan juga memberitahu bahwa ya masuk kerajaan surga, you need a lot of sacrifice. Kita perlu banyak berkorban. Bukan berarti apa yang dia bilang, enggak. Masuk kerajaan surga susah karena kita butuh berkorban. And sacrifice is something that not always something yang nice, yang enak.
yang namanya korban ya udah pasti kurang enak, karena yang namanya korban kita kekurangan sesuatu. Dan ya itu ketulusan. Tuhan juga bilang apa di Yakobus? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada dia yang mengasihi dia. Tuhan bilang kuncinya ketika berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kita diuji kesetiaan kita ya lewat pencobaan. Bukan pas kita senang-senang, tidak. Pas pencobaan datang, apakah we still see him the same as we see him before? Apakah kita masih memandang dia Tuhan yang sama seperti sebelumnya, Tuhan yang menolong kita, dan kita juga percaya dia Tuhan yang menolong kita sekarang ini dan akan menolong kita di masa depan? Atau ketika kena badai kita malah bilang, Tuhan aku udah ngelakuin ini, Tuhan udah ngelakuin itu, Tuhan aku udah gini, Tuhan udah gini. Ketika kita melayani gereja, ketika kita melayani umatnya, ketika kita melayani orang sekitar kita, kita butuh skill. Tentu kita butuh skill. Contohnya kalau saya mau melayani menjadi worship leader, ya of course basic skills that I need, ya bisa nyanyi. Kalau saya nggak bisa nyanyi, saya mimpin WL, bukan hanya setan yang lari, jemaat juga bubar. Jadi tetap dibutuhkan skill, tapi kehidupan kita bersama Tuhan, ya itu cuma butuh ketulusan, kita tetap mau dan kita tetap mau mengikuti Tuhan. Dan saya selalu punya this mindsets on my mind yang menurut saya this is quite impactful to me, berdampak juga. Melayani Tuhan, melayani gereja adalah sebuah kesempatan, tapi duduk sebagai jemaat sebuah kehormatan. I always put this, jadi ini adalah untuk merendah. Jadi aku selalu menaruh ini di dalam kehidupanku, selalu moto kehidupanku. Jadi begini, despite am I serve sekelilingku, apakah aku melayani seseorang, itu tidak tergantung kepada kehidupan rohaniku bersama Tuhan. Kehidupan rohaniku sama Tuhan tetap harus naik. Mau aku melayani atau aku tidak melayani, tetap itu harus naik. Oke, itu soal ketulusan hati. Jadi Tuhan sengaja kasih kita cobaan untuk melihat kita ketulusan hati. Apakah kita tipe yang mengungkit-ungkit, Tuhan aku udah gini, apa kita, Tuhan I still believe in you and I still wanna go with you. And I believe you that you're taking control of everything. Itu soal ketulusan hati. Yang kedua adalah soal fokus. Ya. Di Matius 14:28-30, kita tahu bahwa soal Petrus berseru. Ketika Petrus berseru pada murid-muridnya ngelihatkan hantu-hantu dan mereka berteriak ketakutan, Petrus bilang, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan Tuhan bilang apa? Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika ia merasakan tiupan angin, dia jatuh, dia tenggelam, dan Tuhan Yesus datang. Tuhan tolonglah aku. Dan ayat selanjutnya Tuhan bilang, Hai engkau yang kurang, kenapa engkau kurang percaya? Kadang ketika kita tulus, tapi kadang fokus kita juga salah. Ketika kita tahu, Tuhan juga udah bilang di Yeremia 29:11, karena for the plan that I have for you is to prosper you and not to harm you. Rencana yang Tuhan berikan, rancangan Tuhan itu rancangan yang bukan untuk membahayakan. Saya juga mencatat apa? Because my ways is bigger than your ways and my thoughts is way higher than your thoughts. Jadi kita tahu segala sesuatu Tuhan udah taruh, Tuhan udah take everything seriously, dan Tuhan juga tahu rencananya dia itu seperti apa. Tapi kadang ketika kita fokus sama sekitar, kita tenggelam, kita jatuh. Mari introspeksi, apakah kita selama ini adalah orang yang fokusnya sama sekitar juga? Ketika ada badai, kita malah tenggelam. Padahal kita udah tahu fokus dari awal adalah Tuhan, tapi ketika kita melangkah, kita fokusnya keluar dan akhirnya membuat kita tenggelam. Jujur saya juga mengalami hal seperti itu, di mana yang pertama, ya Tuhan aku fokus sama Tuhan dan segala macam, tapi ketika saya melangkah, saya tend to see surrounding, dan akhirnya saya malah dihajar lagi. Ya karena badai itu bukan cuma satu seumur hidup. Bahkan kadang kalau udah ngelewatin satu badai, itu di badai yang satu lagi ngantri. Mereka lagi beli tiket buat ngadepin kita semua. Jadi pas badai si A selesai, badai B masuk, antriannya masuk, kita ke hadapan lagi. Jadi badai itu is not only one time thing, tapi is continuously happens gitu loh. Yang berbeda-beda, yang bobotnya berbeda-beda, dan beban dan beratnya juga berbeda-beda.
Jadi yang saya cuma mau ingetin, fokus kita tetap harus kepada Tuhan. Yang buat Petrus tenggelam adalah ketika dia switch his focus dari Tuhan ke arah sekitar. Yang sebenarnya harus kita lakukan adalah we don't switch our focus. Kita tetap tertuju kepada Tuhan ketika kita berjalan di atas air, ketika badai menerpa, ketika kita merasa these things is really impossible, kita tetap fokus sama Tuhan because we know God is the impossibles, God of the impossibles. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Yang terakhir, respon, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 mencatat, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan bilang apa? Bersukacitalah senantiasa, be joyful in every single thing, in every single circumstances. Di dalam setiap keadaan bersukacitalah senantiasa. Dan jangan lupa mengucap syukur, tetaplah berdoa. Ya, ketika kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita, mengeluarkan kita dari badai ini, yang tetap kita harus tahu, yang tetap harus kita percaya adalah kita harus mengambil apa yang menjadi bagian kita. We still need to play our part. Sometimes kita lupa, kita percaya sama Tuhan, tapi kita duduk santai-santai, berharap Tuhan kan peduli sama aku, dan aku yakin Tuhan akan tahu. Nggak kayak gitu caranya. Tuhan akan melakukan bagian dia, tapi bagian manusia, bagian kita, ya kita tetap harus lakukan. Dan Tuhan bilang, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan jangan lupa mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Because that what God wants in you, itulah yang Tuhan mau di dalam hidupmu. Dan Matius 6 ayat 33 mencatat apa? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added to you. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua akan ditambahkan bagimu. Tuhan bilang apa? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan carilah mujizatnya, bukan carilah solusinya, tidak. God says, seek first the kingdom of God and His righteousness. Jadi kita tahu, respon kita adalah kita mengejar Tuhan Yesus. Kita mengejar Allah Bapa. We chase after Him. Dan yang lain bakal chase after us. Tapi terkadang kita fokusnya ke solusi, ke berkat, ke mujizat. Instead of seeking the provider, we seek what He provides. Kita fokusnya sama apa yang Dia kasih, bukan Dia sang pengasih. Terkadang kita seperti itu, tanpa kita tahu, tanpa kita sadari. Apalagi, kadang karena Tuhan mau kita berserah kepada kita, we surrender everything, tapi kita juga tetap harus berdoa. We still need to play our part. Oh, tapi banyak kadang-kadang ada umat yang suka negosiasi. Tuhan, kan aku udah gini, Tuhan, gini boleh nggak sih kalau kayak gini? You know, negotiation is not wrong at all. Ketika Tuhan Yesus sebelum mati di kayu salib, Dia berdoa di Taman Getsemani, Dia juga negosiasi sama Allah Bapa. Dia bilang apa? Tuhan, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu. Dia nunjukin Dia sebagai manusia, Dia juga ada namanya rasa takut. Ya, biarlah cawan ini berlalu. Dia negosiasi sama Bapa. But what makes difference itu adalah, but let your will be done, not my will. Biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Terkadang kita udah negosiasi panjang-panjang, Tuhan, boleh nggak kita kayak gini dikit? Terus yang kita mau, tapi aku mau kehendak aku yang terjadi, bukan kehendak Engkau. Karena aku tahu apa yang aku mau, Tuhan. Aku tahu apa yang aku hadapi. Jadi kehendakku lah yang terjadi, bukan kehendakmu. Itu salah. Kita boleh request every single thing. Kita mau negosiasi, nggak apa-apa. Tapi kita harus ingat, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di atas hidup kita, bukan kehendak kita. Doa Bapa kami juga diajarkan. Biar kehendakmu terjadilah di bumi ini seperti di surga. Seperti di surga, biarlah yang terjadi di bumi seperti di surga. So everything goes back to Him. Which we also know that Dia yang ngambil kontrol segala sesuatu. Dia yang udah plan semua. Jadi respon kita harus benar. Kita gak boleh negosiasi terus kita keras kepala, stubborn. Ya, you know, when we become stubborn and respon kita salah, and kita jadinya in the sense just running from the problem, itu kita cuma running kayak di loop, cuma di lingkaran.
we think that we are moving, tapi sebenarnya kita cuma muter gitu doang, yang ketemu lagi. Kita nggak mau kayak gitu, kita mau a breakthrough. Oke? Ketika Tuhan wants to give His breakthrough, He wants us to witness the breakthrough. The first thing that we need to do, ya kita mesti di dalam itu dulu, baru kita bisa ngelihat, baru bisa kita ngerasain. Respon kita mesti benar terhadap Tuhan, biar breakthrough itu terjadi sama kita. Nggak bisa kita pakai cara pikir kita sendiri. Dan yang terakhir, sebagai penutup ya, Tuhan ingin membentuk kita lewat badai ya. Jadi there was a time aku sedang nyanyi. Sometimes I do have a quality time sama Tuhan, dan aku nyanyi yang namanya Build My Life dari House Fires. Jadi bridge-nya itu, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation. Nah, di bridge itu basically dibilangnya kayak itu tuh dan aku akan bangun kehidupan aku, build my life di atas kasih-Mu, karena ini adalah fondasi yang kokoh. Dan tiba-tiba ketika aku lagi nyanyi, lagi menyembah, Tuhan ngeluarin satu ayat yang tiba-tiba aku nggak pernah kepikir ayat ini, but it just pop up. Dia bilang gini, Matius 16 ayat 18, ketika dia berkata sama Petrus, dia bilang, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. In English, it was like, and on this rock I will build my church, and the gate of Hades will not overcome it. Tidak akan mengambil. Dan Tuhan tiba-tiba bilang gini, a church, jemaat, umat, church is not always about physicals. Gereja nggak cuma soal fisikalnya aja gereja, tapi kita juga gereja, umatnya juga gereja. We are the church. And batu karang itu diilustrasikan sebagai fondasi yang kokoh. Karena ya, ketika batu karang di laut dihantam ombak dan segala macam, iya kekikis, tapi tetap kokoh, tetap kuat dan segala macam. Dan Tuhan bilang, aku mau mendirikan gerejaku di atas ini. Jadi pintu maut tidak bisa mengambilnya. Pintu maut nggak berbicara soal hanya kematian, setan, iblis, enggak, tapi juga soal badai dan segala macam. Itu juga part of it gitu, karena it's not something yang enak. Dan Tuhan cuma bilang gini sama aku secara pribadi, ketika aku mau membentuk umatku, when I want to make the church, ketika aku mau membentuk seseorang, gerejanya, seseorang, umat, jemaatnya, could be anyone, aku mau they just don't look good, nggak kelihatannya baik, tidak rasanya baik, tidak kelihatannya kuat, tidak rasanya tuh, tapi aku mau mereka emang kuat luar dan dalam. This is a firm foundations. Aku mau kalau aku membentuk seseorang, aku nggak mau orang itu hanya kelihatan kuat, tapi aku mau orang itu beneran kuat. Aku nggak mau orang itu kelihatan baik, kelihatan bagus. Aku mau emang bagus dan baik. Dan batu karang itu adalah membicarakan soal fondasi kita sama Tuhan. Ini fondasi yang harusnya kita punya sama Tuhan. Kita tetap setia, kita tetap berdiri tegap, walaupun dihantam kiri dan kanan. Karena Tuhan udah bilang, aku mau mendirikan gereja, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Dan the gate of Hades, pintu maut, alam maut, ini membicara soal apa? Ya, storm. It could be storm as well. Biar badai itu tidak mengambil kita, tidak menghanyutkan kita, sehingga kita hilang fokusnya sama yang lain-lain. Dan sebagai penutup saudara, saya percaya bahwa Tuhan membentuk kita lewat badai yang diizinkan masuk ke dalam kehidupan kita. Dan there was a time, ada waktu itu ketika saya lagi bernyanyi, lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan, having my own quality time, dan tiba-tiba ada satu lagu yang saya nyanyikan, itu adalah House Fires, judulnya adalah Build My Life, and the bridge itu bunyinya, and I will build my life upon your love, it is a firm foundation. Di atas, aku mau membangun hidupku di atas kasih-Mu, karena ini adalah fondasi yang kokoh. Dan ketika aku lagi nyanyi lagu itu, lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan satu ayat keluar, mengatakan, di atas batu karang ini akan kudirikan gereja, dan alam maut tidak akan bisa mengambilnya. Dan aku cari tahu, dan itu ada terdapat di Matius 16 ayat 18. Aku baca lagi, dan tiba-tiba aku dapat poin seperti ini. Tuhan ngomong soal gereja, church. And
He doesn't specify church as a building, nggak cuman gedung. Tuhan nggak cuman to be specific, nggak cuman ngomongin soal gedung, tapi umatnya, jemaatnya. In the English translations dibilang in the church, tapi di Indonesia dibilang diri umatnya, jemaatnya. Dan ya betul, kita adalah gereja. We are the church. Kita adalah umat. Di dalam gereja ada umat, ada jemaat, and we are the congregations. Kita adalah umatnya, kita adalah jemaatnya, dan secara tidak langsung kita adalah gereja. Dan ketika Tuhan bilang Tuhan di atas batu karang ini, batu karang berbicara soal fondasi. Kita mesti punya fondasi seperti batu karang, yang kalau kena badai, kena topan, kena apapun, tetap diam, tetap teguh. Dan kita mesti punya itu, fondasi. Fokus kita, ketulusan hati kita mesti didasari dengan fondasi yang seperti itu, yang kokoh, tidak gampang goyang. Jadi ketika badai datang, kayak kita naik roller coaster mau jungkir balik, naik yang kapal-kapal beginian semua dan segala macam, kita tetap berdiri teguh, tetap diam, tetap tegak, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak terbawa hanyut. Dan ya, ini fondasi yang Tuhan mau. Dan pintu Hades, Hades, basically kalau di English translation saya itu kan dibilang Hades. Hades ini tidak hanya berbicara soal alam maut, tidak bisa dimasukin konteks di mana nggak cuma alam maut, tapi bisa juga badai, masalah dan segala macam. Dan kalau emang konteksnya dimasukin dalam badai dan masalah, kita bisa bilang bahwa Tuhan ingin mendirikan gerejanya di atas fondasi yang kuat, biar ketika badai datang, kita tetap tegak. Kita tidak terbawa arus, kita tidak goyang kiri kanan, kita tetap tegak. Terkadang kita tahu bahwa ada orang yang udah ngikut Tuhan begitu lama, tapi ketika kena badai yang berat banget menurut dia langsung kecewa, ngalamin yang namanya bitterness, kepahitan, disappointment sama Tuhan, dan akhirnya ninggalin Tuhan. Padahal badai ini badai ini diizinkan untuk shape us, to strengthen us, and to give us hope. Ya emang kita suka bilang, Tuhan, badai ini terlalu susah buat kita. This is just too much juga. Bahkan saya sendiri juga kadang-kadang bilang, God, this is just too much. It happens all in the same time. Semua dalam waktu sekaligus. Dan ini terlalu berat dan aku udah gak bisa, Tuhan. I want to give up. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan tidak mencobai umatnya lebih daripada kemampuan, lebih daripada kapasitasnya. Berarti apa? Berarti kita sebagai umatnya belum push to the limit. Kita belum maksimal. Kita masih gini-gini. Dan Tuhan mau kita dorong maksimal sampai kuat. Dan itu Tuhan mau kita sampai kuat banget. Jadi kita punya fondasi yang kuat. Jadi ketika another next storm datang, kita tetap berdiri tegak. Dan Tuhan bilangin gini, pewahyuan yang gue dapat, when I want to build my church, when I want to build my people, ketika aku mau buat gerejaku, bangun umatku, I don't want them to look strong, tidak terlihat kuat, atau feel strong, rasanya kuat, tidak terlihat baik, tidak terlihat bagus, atau rasanya bagus, but He wants us to be strong outside and inside. Kita mau diperkuat luar dan dalam. Kita mau terlihat baik luar dan emang dalamnya juga baik. Kita be fruitful, kita menghasilkan buah yang baik dan segala macam. Dan this is the church that God wants to build. And in order for Him to build this kind of church, to build this kind of people yang kuat, ya kita mesti punya fondasi kuat. Dan fondasi kuat kita cuma bisa latih kalau kita masuk ke dalam badai. We get out from our comfort zone, masuk ke dalam badai yang nggak enak, yang pahit, yang penuh kesesakan, yang kita merasa nggak bisa. Ya di sini di mana fondasi itu dibentuk, dan Tuhan mau itu, and God really values that. Tuhan mau kita masuk ke dalam badai. Tuhan izinkan badai itu datang, bukan buat kita lari, tapi buat kita makin mendekat sama Dia, sehingga kita punya fondasi yang kuat, dan kita tetap peluk Dia, dan He can build the church. That yang Tuhan bilang, di atas batu karang ini, aku mau mendirikan gereja sehingga alam maut tidak mengambilnya. Jadi saudara, sebagai penutup, saya tidak tahu seberapa banyak kita yang mengalami badai. I'm pretty sure this season is very tough for everyone. Tidak semuanya gampang. Ini menurut saya susah. Dan menurut saya, badai yang saya hadapi sekarang adalah badai yang sangat susah menurut saya. Kapasitas saya menurut saya susah. Dan mungkin ada badai Bapak Ibu Saudara sendiri yang sekalian rasakan itu susah buat kalian. Tapi saya cuma mau ngingetin satu hal. Tuhan bukan Allah yang pegang janji palsu.
Dia kalau bilang firman-Nya itu selalu iya dan amin. Ketika Tuhan menjanjikan dan itu akan terjadi. But it's just the matter of how long kita bisa bertahan dan setia sama Dia. Of course, kita harus setia dan bertahan selamanya sama Dia. Tapi kita cuma mau ngasih tahu, kadang kita fokusnya untuk selalu keluar dari masalah. Tapi kita lupa, Tuhan izinkan masalah itu datang buat kita duduk diam dan undang Dia ke dalam masalah. Banyak kita fokusnya buat keluar dan kita akhirnya kesal hati karena kita nggak bisa keluar. Tapi mungkin selama ini respon kita salah. Mungkin selama ini yang harus kita lakukan adalah duduk diam dan undang Tuhan ke dalam masalah kita. Jadi saya berdoa buat kita semua yang ada di rumah, yang mungkin lagi menghadapi problematika yang banyak, storm, problems yang terlalu banyak. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa Tuhan itu sayang sama kita dan Dia nggak pernah ninggalin kita. He always stays faithful even though we not sometimes. Dia tetap faithful sama kita walaupun kadang kita nggak. Dia tetap setia sama kita walaupun kadang kita yang nggak setia. Tapi saya cuma mau ngasih tahu, biarlah di dalam badai yang Tuhan kasih, kita asah kesetiaan kita untuk kita introspeksi diri. Apakah aku udah cukup setia atau belum? Apakah fokus aku udah benar apa belum? Apakah respon aku udah benar atau belum? Dan biarlah apa yang hari ini saya sharekan bisa menjadi berkat buat kita semua, buat kalian semua yang mungkin mengalami problem. Jadi kita bisa tahu semua bahwa ya ini emang badai yang Tuhan desain, yang udah menunggu kita dan udah mau kita masuk. Tuhan udah siap untuk menaruh badai ini, untuk izinkan kita masuk agar kita diasah di dalam. Dan saya juga berdoa, sebagaimanapun badai itu, seberapa susah pun, saya percaya bahwa kita punya iman yang kuat, kita punya Tuhan yang Allah yang hebat. He is the God of the impossibles, dan Dia juga adalah Tuhan iya dan amin. Dan saya percaya kita semua akan bisa bersama-sama going to the next level, pas di storm, ngelewatin semua problem ini, dan kita bisa going to the next level yang lebih tinggi lagi bersama Tuhan. Segini dari saya, dan terima kasih buat kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tiba waktunya kita akan menerima doa berkat. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa yang Maha Tinggi, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.